Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat, kita akan mulai ceritanya. Di sebuah rumah sederhana di pinggir desa Sukabumi, suasana tegang menyelimuti ruang tamu. Rini, gadis cantik berusia 22 tahun, duduk terpaku di kursi kayu usang. Wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis semalaman. Di depan meja, ayahnya, Pak Jaya, tampak gelisah. "Pak, apa memang sudah tidak ada jalan lain?" Suara Rini bergetar, berusaha menahan air mata. Pak Jaya menarik napas dalam. Wajahnya penuh beban. "Rini, ayah sudah cari sana-sini. Tapi hutang ini 300 juta, bukan jumlah kecil. Semua usaha ayah gagal, bahkan rumah mulai dilelang." Ibu Rini, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara dengan suara lemah. "Kita harus pikirkan keluarga, Nak. Kalau tidak segera lunas, semua akan hilang." Rini menggeleng keras. "Tapi aku bukan barang yang bisa dijual. Jangan paksa aku melakukan sesuatu yang tidak aku inginkan." Pintu depan terbuka, suara keras datang dari luar. Seorang pria berbadan tegap dengan setelan rapi masuk. "Kalian tahu kenapa saya datang? Hutang 300 juta itu harus segera dibayar." "Kakek Hendro tidak main-main," ucap pria itu, suara dingin dan tajam. Pak Jaya menunduk. Rini menatap pria itu dengan mata penuh kebencian. Namun pria itu melanjutkan, "Ada satu cara untuk melunasi hutang. Kakek Hendro ingin menikahi Rini." "Gila, apa kalian pikir aku ini benda? Tidak mungkin aku menikah dengan orang jauh tua itu." Rini berteriak. Ibu Rini menenangkan. "Rini, tolong pikirkan keluarga. Ini demi kita semua." Pak Jaya menunduk dalam-dalam. "Ini satu-satunya cara, Nak. Ayah minta maaf." Rini merasakan dunia runtuh di depan matanya. Dia terjebak dalam pilihan antara kehormatan dan nyawa keluarganya yang terancam hancur. Keesokan harinya, Rini duduk di ruang tamu rumahnya dengan perasaan campur aduk. Suara langkah berat menghampiri dari pintu depan. Kakek Hendro, lelaki tua berjas rapi, datang bersama asistennya. Wajah Hendro keras, matanya tajam menyiratkan kewibawaan dan kekayaan yang tak terbantahkan. "Hendro," sapa Pak Jaya dengan suara bergetar. "Terima kasih sudah datang." Hendro tidak membalas dengan ramah. Ia langsung menatap Rini. "Ini urusan serius, bukan tempat untuk basa-basi. Hutang 300 juta itu harus lunas." Rini berdiri, mencoba mengumpulkan keberanian. "Pak Hendro, saya minta maaf, tapi saya tidak bisa menikah dengan Bapak. Saya masih muda, dan itu tidak adil." Hendro mengerutkan dahi. "Kalian pikir aku senang? Ini bukan soal suka atau tidak. Aku butuh jaminan. Uang 300 juta itu sudah lewat batas waktu." Ibu Rini mencoba menyela. "Pak Hendro, tolong pertimbangkan situasi kami. Kami benar-benar terdesak." Hendro menatap tajam. "Aku sudah pertimbangkan. Itu sebabnya aku memberi tawaran ini. Kalau Rini menikah denganku, hutang lunas. Kalau tidak, aku akan tuntut secara hukum dan rumah kalian akan disita." Rini menggigit bibir. "Ini seperti jual beli manusia." Hendro membalas dingin. "Ini realita, Nak. Dunia tidak selalu adil. Pilihan ada di tanganmu." Pak Jaya menunduk dalam-dalam. "Rini, demi keluarga, kau harus menerima." Suasana menjadi hening. Rini tahu, tawaran ini bukan cuma soal uang, tapi harga dirinya yang dipertaruhkan. Dia terperangkap dalam pusaran takdir yang kejam. Malam itu, Rini duduk di kamar yang remang. Suara langkah ayah dan ibu mengisi ruang depan. Ia menutup pintu rapat-rapat, berusaha menenangkan pikirannya. "Rini, kita harus bicara."
Suara Pak Jaya terdengar dari luar, lembut tapi tegas. Rini membuka pintu, menatap kedua orang tuanya dengan mata penuh perlawanan. Aku tidak akan menikah dengan Hendro. Aku tidak mau kehilangan hidupku seperti ini. Ibu Rini meraih tangan putrinya. Nak, ayah dan ibu paham perasaanmu. Tapi hutang itu membebani kita semua. Kalau tidak kau yang melunasi, siapa lagi? Rini menggeleng keras. Aku bukan barang yang bisa dipindah-pindah demi utang. Kalian tidak mengerti betapa menyakitkannya ini. Pak Jaya menghela napas panjang. Kami juga tidak ingin seperti ini, tapi keadaan memaksa. Rumah kita, masa depanmu, semua tergantung pada keputusan ini. Tangis Rini pecah. Aku lebih baik mati daripada dipaksa seperti ini. Ibu meneteskan air mata. Rini, tolong pikirkan keluarga. Aku dan ayah sudah sangat lelah. Kita butuh kau kuat. Diam. Hanya suara tangisan yang memenuhi ruang itu. Rini tahu, dia terjebak antara cinta keluarga dan harga dirinya sendiri. Rini berdiri di depan rumah megah di Bandung yang ditunjukkan ayahnya. Jantungnya berdebar hebat, tapi wajah Hendro yang menunggu di teras membuatnya makin gugup. Lelaki, paruh baya itu tampak tegas dan dingin, mengenakan setelan jas hitam rapi, dengan tatapan tajam yang membuat Rini merasa kecil. Hendro, ini Rini, gadis dari Sukabumi yang akan menikah denganmu, kata ayahnya pelan. Hendro menatap Rini tanpa senyum. Rini, kita tidak punya banyak waktu. Ini bukan soal suka atau tidak. Ini urusan bisnis dan tanggung jawab, katanya dingin. Rini menatap balik dengan getir. Saya bukan barang yang bisa dijual begitu saja. Hendro mendekat sedikit, suaranya tetap rendah tapi tajam. Kalau begitu, kamu harus siap menerima konsekuensi. Aku sudah membayar lunas hutang keluargamu dengan satu janji, pernikahan ini. Rini menarik napas panjang. Aku tidak ingin ini, tapi aku juga tak berdaya. Hendro mengalihkan pandangan. Ini bukan soal mau atau tidak, tapi tentang menyelesaikan masalah. Jangan harap ini akan mudah, Rini. Rini merasa dingin merayap di seluruh tubuhnya. Pertemuan itu bukan hanya mempertemukan dua orang, tapi juga dua dunia yang bertolak belakang. Satu penuh kekayaan dan kekuasaan, satu penuh kehancuran dan kehormatan yang terancam. Berita tentang pernikahan Rini dan Hendro menyebar cepat di desa Sukabumi. Keluarga Rini menjadi bahan pergunjingan. Saat Rini berjalan di pasar, bisik-bisik dan tatapan penuh rasa iba atau malah sinis terus mengiringinya. Lihat, itu Rini, anak Pak Jaya yang mau dinikahkan sama kakek kaya di Bandung. Bisik seorang ibu-ibu kepada temannya. Rini menunduk, berusaha menahan air mata. Hatanya penuh luka, merasa seolah-olah harga dirinya sudah tercabik-cabik di depan umum. Di rumah, Ibu Rini sibuk mempersiapkan pakaian adat dan segala keperluan pernikahan. Kita harus buat yang terbaik, Rini. Ini akan menjadi awal baru, katanya setengah memaksa. Rini hanya diam, hatinya remuk. Hendro sendiri tak pernah menunjukkan perhatiannya pada persiapan itu. Ia sibuk dengan urusan bisnis dan jarang sekali hadir di rumah. Suatu sore Rini bertanya dengan suara pelan, "Pak Hendro, apakah Bapak benar-benar ingin menikah denganku?" Hendro menatapnya datar. Ini bukan soal keinginan, Rini. Ini soal kewajiban. Rini terdiam, tak sanggup membalas. Rasa malu dan kesepian menyelimuti dirinya. Pernikahan yang seharusnya jadi kebahagiaan, kini berubah menjadi beban yang tak tertahankan. Rini duduk di depan cermin kamar yang remang. Air mata mengalir deras tanpa suara. Ia meraba wajahnya yang bengkak dan lelah, bertanya dalam hati, apakah ini keadilan dunia? Di ruang tamu, suara langkah pelan terdengar, tapi orang tuanya tetap diam. Mereka merasa telah melakukan yang terbaik demi menyelamatkan keluarga. Namun, bagi Rini, semuanya terasa seperti penjara yang tak berujung. Kenapa aku harus menyerah seperti ini? Aku bukan milik siapa-siapa, pikirnya pilu. Ibu masuk sebentar, memandang putrinya tanpa berkata-kata, lalu pergi lagi. Pak Jaya duduk terpaku, menyesali nasib yang memaksa putrinya berkorban.
Malam itu, Rini merasakan kehampaan paling dalam. Hari esok adalah awal dari hidup yang bukan pilihannya. Dan ia harus mengorbankan impian serta kebebasannya demi hutang yang membelenggu. Di sebuah gedung megah di Bandung, upacara pernikahan berlangsung dengan gemerlap dan kemewahan. Lampu kristal berkilauan, bunga-bunga segar memenuhi ruangan, dan tamu undangan berpakaian rapi memenuhi setiap sudut. Namun di balik kemegahan itu, suasana terasa hampa. Rini berdiri di pelaminan dengan wajah pucat dan matanya yang kosong. Gaun putih mewah tidak mampu menutupi kesedihan yang terpancar dari setiap sudut bibirnya yang terkatup rapat. Ia tidak tersenyum, tidak bergairah, bahkan tidak mampu menangis lagi. Hendro, sang pria yang menjadi suaminya, duduk dengan ekspresi dingin tanpa menunjukkan sedikit pun rasa hangat atau kasih sayang. Tangannya tetap di pangkuan, tanpa menyentuh tangan Rini sekalipun. Tamu undangan bertepuk tangan saat ijab kabul selesai, namun tepukan itu seolah jauh dari arti bagi Rini. Di dalam hatinya, hanya ada kehampaan dan rasa penyesalan yang dalam. Di balik tirai pelaminan, Ibu Rini memandang putrinya dengan mata berlinang air mata, sementara Pak Jaya menunduk dalam-dalam, tahu bahwa ini bukan pernikahan yang diimpikan anaknya, melainkan sebuah pengorbanan yang memilukan. Ini bukan pernikahan, bisik Rini dalam hati. Ini adalah penjara dengan rantai emas. Setelah pesta pernikahan yang hampa, Rini dibawa ke rumah megah milik Hendro di pinggiran Bandung. Rumah itu besar dan mewah, penuh dengan perabotan mahal dan lukisan berharga di setiap dindingnya. Tapi bagi Rini, rumah itu terasa seperti istana kosong yang dingin dan menakutkan. Ia dijaga ketat oleh para pembantu dan sopir yang tampak lebih seperti penjaga daripada pelayan. Setiap langkahnya diawasi, setiap gerak-geriknya dibatasi. Suatu sore, Rini mencoba berbicara pada Hendro yang sedang duduk di ruang kerjanya. "Pak, Hendro, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Suaranya lembut namun penuh keraguan. Hendro menatap tanpa mengalihkan pandang dari dokumen yang dipegangnya. "Apa? Apakah kita akan pernah hidup seperti suami istri? Aku merasa terasing di sini." Hendro mengangkat kepala, menatapnya dingin. "Ini bukan soal perasaan, Rini. Ini bisnis, bukan cinta." Rini menunduk, menahan kecewa. Ia tahu, pernikahan ini bukan tentang kebahagiaan, melainkan tentang hutang yang harus dibayar dengan dirinya sendiri. Malam-malamnya dipenuhi kesunyian, suara detik jam dinding menjadi satu-satunya teman yang setia, menemani rasa sepi yang menggerogoti hati. Rumah Hendro tidak hanya dipenuhi kemewahan, tapi juga intrik yang tak terlihat di balik dinding tebalnya. Anak-anak Hendro dari pernikahan sebelumnya, Dani dan Mira, memandang Rini dengan dingin dan penuh permusuhan. Dia hanya gadis desa yang dibawa bapak untuk menutupi hutang. "Kita tidak boleh membiarkan dia mengambil apa yang menjadi hak kita," bisik Dani pada Mira di ruang keluarga. Mira mengangguk pelan. "Kita harus buat dia pergi. Bapak pasti akan mendengarkan kita kalau kita bisa membuat masalah." Rencana mulai dirancang dengan hati-hati. Mereka menebar gosip ke orang-orang di sekitar rumah, membuat Rini merasa terasing dan tidak nyaman. Suatu hari, Dani sengaja menghalangi Rini di lorong rumah dengan nada menyindir. "Kamu tidak cocok di sini. Sebaiknya kamu kembali ke desa sebelum membuat bapak marah." Rini menatap Dani dengan mata penuh ketegasan. "Aku tidak akan pergi. Aku punya hak untuk hidup di sini." Mira menambahkan, "Kamu hanya beban bagi keluarga ini." Rini merasakan dingin yang menusuk hati. Tidak hanya hutang yang harus dia bayar, kini dia harus menghadapi permusuhan dari orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga. Di balik senyum dan kemewahan rumah Hendro, Rini mulai menyadari bahwa pernikahannya adalah perang yang tak terlihat dan dia harus bertahan agar tidak kalah. Meski tubuhnya terkurung dalam pernikahan yang dipaksakan, jiwa Rini tidak pernah menyerah. Ia mulai menyusun rencana untuk keluar dari belenggu itu. Di balik penampilan pasrah dan diam, Rini menyimpan tekad kuat. Setiap malam, setelah semua orang terlelap, ia membuka laptop tua yang ia bawa dari desa. Dengan penuh tekun, ia belajar bisnis online, keuangan, dan manajemen lewat video dan artikel yang ia temukan. Suatu kali, ketika Hendro sibuk di ruang kerjanya, Rini diam-diam mengirim pesan ke beberapa kontak lama di Sukabumi,
berharap bisa memulai usaha kecil-kecilan sebagai jalan keluar. Aku harus kuat. Ini bukan akhir hidupku, bisiknya pada dirinya sendiri. Meskipun penuh rintangan dan intimidasi dari keluarga Hendro, Rini tahu bahwa hanya dengan mandiri ia bisa membebaskan diri dari pernikahan ini. Perlahan, dalam diam, ia mulai membangun kekuatan yang selama ini tersembunyi. Di balik dinding mewah itu, muncul api semangat yang tak bisa dipadamkan. Suatu malam, Rini secara tak sengaja menemukan sebuah kotak tua berdebu di dalam ruang kerja Hendro. Di dalamnya terdapat tumpukan surat, foto-foto lama, dan dokumen yang membuka tabir masa lalu Hendro yang penuh luka. Salah satu surat berisi pengakuan Hendro kepada seorang sahabatnya tentang kehilangan istri pertamanya yang tragis, serta perjuangannya membesarkan anak-anaknya seorang diri. Ia juga mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap orang-orang yang mengkhianatinya dalam bisnis. Rini membaca surat itu dengan hati teraduk. Ia mulai memahami mengapa Hendro begitu dingin dan keras. Luka yang dalam di masa lalu membentuk dirinya menjadi pria yang penuh waspada dan tidak mudah mempercayai orang lain, bahkan pada keluarganya sendiri. Malam itu, Rini menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang terperangkap dalam pernikahan ini, tapi Hendro pun membawa beban berat yang menyulitkannya membuka hati. Pemahaman ini membuka ruang baru di hati Rini. Meski mereka terikat oleh sebuah ikatan yang dipaksakan, ada manusia di balik sikap dingin itu yang juga terluka. Kehidupan Rini di rumah Hendro semakin berat. Anak-anak Hendro, Dani dan Mira, tidak hanya diam saja. Mereka aktif menyebarkan fitnah dan membuat suasana semakin tidak nyaman bagi Rini. Suatu pagi, saat Rini berjalan melewati ruang tamu, Dani dengan sengaja menjatuhkan tumpukan surat dan foto ke lantai. Ia lalu berkata dengan nada sinis, "Lihat, siapa yang berantakan di sini. Sama seperti rumah ini, kamu juga hanya membuat kekacauan." Mira menambahkan dengan dingin, "Bapak tak pernah benar-benar peduli padamu. Kamu hanya beban yang harus segera dihilangkan." Desas-desus mulai menyebar ke kalangan pembantu dan tamu rumah, bahwa Rini adalah penyebab masalah keluarga Hendro. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Rini diam-diam mencoba menguasai harta Hendro. Tekanan ini membuat Rini semakin terisolasi dan merasa hancur. Ia tahu bahwa hanya dengan bertahan dan menguatkan diri ia bisa melewati badai yang terus datang. Di balik senyuman dingin Dani dan Mira, tersembunyi niat jahat yang ingin mengusir Rini dari rumah itu secepat mungkin. Namun, Rini bertekad tidak akan menyerah. Suatu sore yang mendung di rumah Hendro, Rini duduk termenung di taman belakang, menikmati udara yang dingin dan sepi. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya muncul, mengenakan jas sederhana namun berwibawa. "Rini, aku dengar banyak hal tentangmu," ucap pria itu dengan suara lembut tapi tegas. Rini menatapnya waspada, tapi ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuat hatinya sedikit tenang. "Aku Arman, sahabat lama Pak Hendro," lanjut pria itu. "Aku tahu betapa sulitnya situasimu sekarang. Tapi percayalah, tidak semua orang di sini menilaimu dengan buruk." Arman mulai sering datang, menjadi pendengar yang sabar dan memberi semangat tanpa menghakimi. Ia melihat perjuangan Rini yang tersembunyi, tekadnya untuk bertahan dan membangun hidup baru. "Jangan biarkan mereka meruntuhkanmu, Rini. Kau lebih kuat dari yang kau kira," katanya suatu hari. Keberadaan Arman memberi Rini secercah harapan. Dalam kegelapan yang pekat, ia mulai merasakan sedikit cahaya yang mungkin bisa menerangi jalannya keluar dari penjara pernikahan ini. Hari-hari di rumah Hendro semakin penuh ketegangan. Ruang yang semula dingin kini berubah menjadi medan perang tanpa henti. Rini yang selama ini berusaha sabar dan menjaga diri, mulai tidak tahan dengan perlakuan Hendro yang semakin kasar dan dingin. Hendro, di sisi lain, merasa bahwa Rini tidak menghargai posisi dan pengorbanannya. Suatu malam, setelah makan malam yang hening tanpa sepatah kata pun, suasana memanas ketika Rini secara tak sengaja menjatuhkan gelas minuman di ruang tamu. Hendro, yang sudah lelah langsung meledak. "Kenapa kau selalu membuat masalah? Apa kau pikir ini hidup yang kau inginkan?" bentak Hendro dengan suara tinggi yang menggema di ruang tamu besar itu.
Rini menatap tajam, menahan amarah yang sudah lama dipendam. Aku tidak pernah meminta ini, Hendro. Aku hanya ingin hidup dengan sedikit kedamaian, bukan jadi tahanan di sini. Balasnya dengan suara bergetar. Hendro menghampiri dan membentak lagi. Kau pikir aku menikahimu karena cinta? Ini soal hutang yang harus kau lunasi. Jangan berharap lebih dari itu. Rini menunduk, matanya basah. Kalau begitu, jangan perlakukan aku seperti barang yang bisa kau buang sesuka hati. Suasana berubah semakin tegang, dan percakapan itu menjadi pertengkaran hebat pertama mereka yang terdengar sampai ke kamar anak-anak Hendro. Dani dan Mira saling berpandangan, senyum licik mulai muncul di wajah mereka. Pertengkaran itu membuka luka lama yang selama ini tersembunyi. Hendro merasa dikhianati oleh keadaan, sedangkan Rini merasa terjebak dalam siklus penderitaan yang tak berujung. Malam itu, keduanya tidur dengan hati yang penuh amarah dan luka, menyadari bahwa pernikahan mereka bukan hanya soal hutang, tapi juga perang batin yang menguras jiwa. Pagi itu, dengan langkah berat dan mata sembab, Rini meninggalkan rumah Hendro. Ia mengemasi beberapa pakaian seadanya, dan menyeret hatinya yang penuh luka menuju desa Sukabumi, tempat keluarganya menunggu. Atau setidaknya, itulah yang ia harapkan. Sesampainya di rumah orang tuanya, suasana tidak seperti yang ia bayangkan. Ayahnya yang dulu penuh semangat kini tampak letih dan pasrah. Wajahnya menyimpan beban berat akibat utang yang belum selesai. Ibu Rini menyambutnya dengan pelukan hangat, namun juga penuh kekhawatiran. Rini, kamu sudah pulang, tapi... Apa? Sekarang masalahnya selesai? Suara ibunya bergetar, menahan air mata. Rini menggeleng pelan. Tidak, Bu. Hutang itu masih ada. Dan Hendro, dia tidak mudah melepaskan aku. Di dalam hatinya, Rini tahu bahwa pelarian ini hanya sementara. Hutang 300 juta yang menjerat keluarga bukan hanya soal uang, tapi sudah merasuk ke dalam kehidupan dan kebebasannya. Tekanan dari kreditur dan ancaman Hendro tetap menghantui di setiap langkah. Meski kembali ke rumah, Rini merasa seperti burung yang terkurung dalam sangkar yang berbeda. Ia tahu, perjuangannya belum berakhir, dan jalan untuk mendapatkan kebebasan masih sangat panjang dan berliku. Perlahan hubungan mereka membaik walau masih penuh ketegangan dan luka. Hendro datang ke rumah Rini, menunjukkan sisi lain yang membuat Rini bingung dan ragu. Mereka sepakat untuk mencoba menjalani pernikahan demi keluarga dan masa depan. Perlahan hubungan mereka membaik walau masih penuh ketegangan dan luka. Keluarga Rini berhasil melunasi hutang berkat bantuan Hendro, tapi harga diri Rini yang dipertaruhkan. Rini dan Hendro menjalani hidup bersama dengan banyak pengorbanan, belajar, menerima dan memaafkan, namun luka masa lalu tetap membekas.